Selamat pagi bagi kita semua. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai proses esterifikasi dan transesterifikasi. Sebelumnya, perkenalkan diri kami masing-masing, yaitu Daniel Dedi Irawan dengan NIM 1803005, Nadia Frananda Nasution 1803017, Niken Andele Ziombing 1803021, dan Handika P 1703040. Dan inilah hasil presentasi kami. Pengertian reaksi esterifikasi dan transesterifikasi. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi antara asam karboksilat dan alkohol membentuk ester dengan mengkonversi asam lemak bebas yang terkandung di dalam triglisida menjadi metil ester, dan hasil samping dari reaksi ini terbentuk air. Sedangkan reaksi transesterifikasi merupakan reaksi kesetimbangan yang biasanya dilakukan secara sederhana dengan mencampurkan reaktan-reaktan. Reaksi ini berjalan sangat lambat sehingga diperlukan katalis untuk mempercepat reaksi agar dapat digunakan secara komersial. Penggunaan katalis hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan, tetapi tidak dapat menggeser posisi kesetimbangan. Asam kuat dan basa kuat yang banyak digunakan sebagai katalisnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transesterifikasi. Yang pertama, temperatur. Temperatur pada proses pemanasan dilakukan pada suhu optimal 60 derajat Celcius. Yang kedua, waktu reaksi. Semakin lama waktu reaksi, maka interaksi antara molekul semakin intensif dan menghasilkan produk yang lebih banyak. Yang ketiga, pengadukan. Pengadukan mempengaruhi efektivitas suatu reaksi pada proses reaksi transesterifikasi. Dan yang keempat, katalis. Percepatan reaksi terjadi karena katalis, mempengaruhi mekanisme reaksi yang berlangsung, di mana penggunaan katalis asam atau basa melibatkan mekanisme yang berbeda. Dan slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apa itu biodiesel? Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkil ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari sumber terbarui seperti minyak sayur dan lemak atau hewan. Manfaat, kelebihan, dan kelemahan biodiesel. Manfaat biodiesel. Yang pertama, mengurangi pencemaran hidrokarbon yang tidak terbakar, karbon monoksida, sulfur, dan hujan asam. Yang kedua, bahan dasarnya adalah minyak goreng bekas. Dengan adanya pembuatan biodiesel ini dapat mengurangi beban lingkungan karena sampah atau limbah. Yang ketiga, tidak menambah jumlah gas karbon dioksida karena minyak berasal dari tumbuhan atau nabati. Yang keempat, energi yang dihasilkan mesin diesel lebih sempurna dibandingkan solar, hingga yang menggunakan biodiesel tidak mengeluarkan asap hitam berupa karbon atau CO2. Sedangkan mesin yang menggunakan solar mengeluarkan asap hitam. Biodiesel mengeluarkan aroma khas seperti minyak bekas menggoreng makanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya. Kelebihan biodiesel. Yang pertama, mengurangi emisi karbon monoksida dan SO2 bahan dasarnya adalah minyak goreng bekas. Dengan adanya pembuatan biodiesel ini dapat mengurangi beban lingkungan karena sampah atau limbah. Yang kedua, bahan baku biodiesel tidak hanya dari lemak hewan atau dari tanaman jarak pagar yang sudah dikenal, tetapi juga dapat terbuat dari limbah penggorengan yang tidak sulit dapat memungkinkan diproduksi dalam skala kecil, menengah, dan juga dapat membuka lapangan kerja baru. Yang ketiga, aman dalam penyimpanan dan transportasi karena tidak mengandung racun. Yang keempat, limbah dari biodiesel ini merupakan gliserin. Gliserin dapat digunakan dalam pembuatan sabun. Kelemahan biodiesel. Dalam beberapa kasus, biodiesel kurang cocok digunakan pada beberapa mesin diesel modern, seperti BMW dan Mercedes-Benz. Misalnya, mereka hanya merekomendasikan DEX, sel diesel, dan solar berkualitas tinggi lainnya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu metode pembuatan biodiesel. Adapun alat bahan yang digunakan yaitu magnetic stirrer, beker gelas, kaca arloji, spatula, gelas ukur, corong pisah, dan termometer. Serta bahan yang digunakan
adalah minyak nabati sebanyak 100 ml, KUH pelet sebanyak 1 gram, alkohol sebanyak 50 ml, dan aquades panas sebanyak 400 ml. Prosedur kerja. Yang pertama, pembuatan metil ester. Alat dan bahan yang sudah digunakan sediakan terlebih dahulu. Kemudian metanol diukur sebanyak 50 ml di ruang asam, lalu metanol ditutup dengan aluminium foil. Kemudian KUH pelet ditimbang sebanyak 1 gram pada neraca digital menggunakan kaca arloji. Setelah itu, minyak biji jarak diukur sebanyak 100 ml menggunakan gelas ukur 100 ml. Magnetic stirrer dihubungkan ke arus, lalu ditekan saklar ke posisi on. Beaker gelas diletakkan di atas magnetic stirrer, kemudian metanol 100 ml pada gelas ukur dimasukkan ke dalam beaker gelas, dan KUH pelet sebanyak 1 gram ditambahkan ke dalam beaker gelas, kemudian berstirrer dimasukkan ke dalam beaker gelas untuk mencampurkan KUH pelet dengan metanol sampai larut. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Andika. Saya akan melanjutkan prosedur. Setelah larutan larut, maka dikeluarkan bar stirrer dari beaker gelas berisi campuran KOH dan metanol. Rangkai alat dengan menghubungkan corong pisah pada statif dan klem. Campuran KOH dan metanol dimasukkan ke dalam corong pisah menggunakan corong kaca, lalu tutup corong pisah yang sudah diolesi vaselin. Kemudian minyak biji jarak dimasukkan ke dalam beaker gelas dan bar stirrer dimasukkan ke dalam beaker gelas berisi minyak biji jarak. Kemudian termometer dipasang pada rangkaian untuk mengatur suhu minyak biji jarak. Proses pemanasan dan pengadukan diatur pada suhu 55 sampai 60 derajat Celcius. Setelah suhu optimum pada 55 sampai 60 derajat Celcius, minyak biji jarak pada beaker gelas ditetesi campuran larutan KOH dan metanol pada corong pisah secara perlahan. Kemudian larutan tersebut didiamkan selama 1 malam sampai terbentuk 2 lapisan, yaitu lapisan atas adalah metil ester dan bagian bawah adalah sabun hasil dari reaksi dan sisa metanol yang tidak bereaksi. Kemudian lapisan bawah dibuang untuk dilakukan pencucian metil ester. Yang selanjutnya, prosedur pencucian metil ester. Aquades dipanaskan hingga 70 derajat Celcius pada water bath, lalu diukur 100 ml aquades panas pada gelas ukur 100 ml. Lalu aquades panas dimasukkan ke dalam corong pisah berisi metil ester. Kemudian larutan digoncang agar semua tercuci oleh aquades. Kemudian larutan didiamkan sampai terbentuk 3 lapisan. Lapisan paling atas yaitu lapisan 1 adalah metil ester yang sebenarnya. Kemudian lapisan 3 dan 2 dibuang. Metil ester yang sudah dicuci sebanyak 3 kali akan ditampung pada beaker gelas. Lalu beaker gelas yang berisi metil ester akan diuapkan kadar airnya di oven dengan suhu 110 sampai 115 derajat Celcius selama 1 malam. Setelah 1 malam, metil ester akan diukur untuk menghitung rendemen yang dihasilkan minyak biji jarak. Rendemen yang dihasilkan. Diketahui volume sampelnya 100 ml, volume metil ester 97 ml, yang mau kita cari persen rendemennya. Rumusnya, volume metil ester dibagi volume sampel minyak dikali 100%. Dapatlah dia 97% rendemennya. Ini adalah reaksi transesterifikasi biodiesel. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Sekianlah hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.